Salam saudara, mari pada kesempatan kali ini kita semua belajar tentang bagaimana cara mendapatkan berkat dari Tuhan. Banyak sekali orang yang ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Banyak yang salah melangkah, saudara. Karena apa? Karena kita tinggal di dunia, sehingga kita berpikir secara dunia. Mari, hari ini kita berpikir secara Tuhan. Kita berpikir dari apa yang Tuhan ajarkan, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya hal ini saya dapat ketika saya mendengarkan khotbah dari seorang hamba Tuhan, tetapi bukan tentang bagaimana cara kita mendapat berkat dari Tuhan. Tentang hal yang lain. Tetapi saat itu Tuhan ajarkan saya, ini nak, ini kunci yang harus kamu utarakan, yang harus kamu pelajari, tentang bagaimana mendapat berkat dariku. Lalu Tuhan beri saya beberapa ayat dalam Alkitab, saudara, sehingga mata rohani saya terbuka, dan saya mengerti. Oh, ternyata begini cara kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ternyata begini. Sebenarnya saudara, saya hanya ingin sharingkan ini kepada teman-teman satu gereja dengan saya. Tetapi karena beberapa hal, dan saya tahu Tuhan tidak hanya bicara untuk saya pribadi atau juga untuk teman-teman satu gereja, tapi untuk semua orang. Oleh karena itu saya sharingkan di sini. Saya harap kita semua menangkap dan mengerti, sehingga kita dapat menerima kasih karunia Tuhan, dapat menerima berkat yang dari Tuhan, yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Mari saudara, kita buka hati, kita konsentrasi fokus kepada hal yang rohani. Lupakan dulu dengan hal-hal yang dunia, saudara. Karena hukum dunia itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Seperti ini, saudara, contohnya. Hukum dunia itu berkata, kalau orang yang menghemat pangkal kaya. Tetapi Tuhan tidak bisa. Hukum Tuhan, orang yang menabur tidak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menghemat malah akan berkekurangan. Itu hukumnya Tuhan. Kalau hukum dunia hemat pangkal kaya, hukumnya Tuhan hemat itu malah orang akan berkekurangan. Tapi orang yang menabur banyak malah semakin berkelimpahan. Oleh karena itu kita konsentrasi. Hari ini kita fokus pada hal yang rohani, pada hukumnya Tuhan. Mari saudara, kita buka kitab kita pada kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 1. Kita baca saja mulai ayat yang kelima. Kitab Hagai pasal yang pertama, saudara. Kitab Nabi Hagai pasal yang pertama, mulai ayat yang kelima. Saya bacakan, saudara. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang hilang, saudara, upahnya. Saya lanjutkan. 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, saudara. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan,
Ya, kita menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kita makan tetapi tidak akan kenyang. Kita minum tetapi tidak puas. Kita berpakaian tetapi tetap panas. Kita bekerja mendapat upah tapi ditaruh dalam pundi-pundi atau dalam kantong yang berlubang, tercecer semua. Seperti ini juga, seperti orang berkata, wah golek duit saiki gampang kok, tapi buangnya lebih cepat lagi. Cari uang mudah, tapi juga hilangnya, lenyapnya cepat, habisnya cepat. Seperti itu, kita bekerja, mendapat upah, tetapi ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kemudian kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kemudian perhatikan ini. Oleh karena apa? Pada ayat yang 9, oleh karena apa? Ini harusnya kita perhatikan. Kenapa kita menjadi seperti ini? Kenapa kita menabur banyak tetapi menuai sedikit? Saya lanjutkan, saudara. Saya lanjutkan ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kita lebih sering memikirkan urusan rumah kita sendiri, urusan diri kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri, daripada kepentingan-kepentingan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Atau singkatnya, saudara, oleh karena kita mengutamakan diri kita sendiri di atas kita mengutamakan Tuhan. Jadi kita tidak dapat menerima berkat dari Tuhan. Kita menabur banyak tetapi menuai sedikit. Kita bekerja keras tapi tidak ada hasilnya. Saya sudah bekerja, Pak, sangat keras. Bahkan siang menjadi malam, malam menjadi siang, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Tetapi tidak ada hasilnya. Karena apa? Karena kamu mengutamakan kepentingan diri kamu sendiri, lebih dari kamu mengutamakan Tuhan. Pegang dulu ini, saudara. Ini ayat yang sangat penting. Tuhan juga memberi contoh pada ayat yang lainnya. Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kita baca saja. Dua orang ini, salah satunya mengutamakan Tuhan, salah satunya tidak mengutamakan Tuhan, meninggalkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena apa, saudara? Kita baca supaya kita paham, supaya kita mengerti. Kita baca pada Lukas pasal yang ke-10. Ini ayat yang terkenal, tapi mungkin gak banyak yang mengerti. Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-38. Judul perikopnya, Maria dan Marta. Langsung saya baca, saudara. Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari ayat di atas saya tertarik dengan dua hal, saudara. Yaitu yang pertama, ketika Yesus datang dengan murid-muridnya ke rumah Maria dan Marta, ternyata bukan hanya Maria yang duduk diam dan mengutamakan untuk mendengarkan Tuhan, tetapi Marta juga duduk diam di dekat kaki Tuhan, saudara. Saya tertarik dengan khotbah hamba Tuhan yang dia mengutip dari Lukas pasal yang ke-10 ini, tetapi pada ayat yang ke-39 dia ambil dari versi yang lain, saudara. Saya coba bacakan saja, saudara, pada versi yang saya punya, yaitu pada versi King James. Coba kita baca pada Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 versi King James, saudara. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. "And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word." Di sini dikatakan ada sebuah kata also, atau dalam bahasa Indonesia artinya juga. Jadi berarti gini, saudara, Maria punya saudara yang juga duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Jadi Marta ini juga duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya, saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Marta juga mengutamakan Tuhan, mengutamakan mendengarkan firman Tuhan, mengutamakan untuk membaca Alkitab, mengutamakan untuk ibadah, mengutamakan untuk merenungkan firman Tuhan, saudara. Tetapi kenapa kemudian dia berdiri, tidak lagi mengutamakan Tuhan, meninggalkan Tuhan? Kenapa, saudara? Salah satu faktornya adalah ada di ayat yang ke-41. Saya bacakan, saudara. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kata apa, saudara? Khawatir. Banyak seringkali, saudara, yang membuat kita meninggalkan Tuhan, yang membuat kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, adalah khawatir. Ada orang yang berkata, mungkin besok saya mau makan apa, besok kontrakan saya, rumah saya sudah habis, besok anak saya harus bayar sekolah. Kemudian dia khawatir, kemudian dia lari, meninggalkan Tuhan. Minggu mungkin tidak ibadah ke gereja, karena dia harus mencari untuk kebutuhan hidupnya besok. Khawatir apa yang harus dia lakukan untuk kebutuhannya, untuk kepentingan-kepentingan hidupnya. Kemudian dia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri lebih dari mengutamakan Tuhan. Perasaan khawatir, perasaan takut, itu seringkali membuat kita meninggalkan Tuhan. Perasaan khawatir seringkali membuat kita menjauh dari Tuhan. Kemudian apa, saudara? Apa efeknya ketika kita menjauh dari Tuhan? Ketika kita tidak lagi mengutamakan Tuhan? Ketika kita meninggalkan Tuhan? Pada ayat yang seterusnya, saudara, ayat yang 42, Tuhan Yesus berkata,
Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jika kita punya perasaan khawatir dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita sendiri, kemudian kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, kemudian kita meninggalkan Tuhan, kemudian kita berdiri menjauh dari Tuhan, maka Tuhan berkata, kita kehilangan bagian yang terbaik. Banyak orang, saudara, seringkali bekerja lebih dari Tuhan, lebih dari waktunya untuk Tuhan, saudara. Tidak lagi mengutamakan Tuhan, tetapi mengutamakan kepentingan-kepentingan hidupnya sendiri, mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Tetapi mereka tetap seperti itu saja, tidak bisa berkembang. Karena Tuhan berkata, bukan susah payah yang membuat kaya, tetapi berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Jadi buat apa kita susah-susah bekerja, susah-susah payah, sampai kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Sebenarnya ini begini, saudara. Saya waktu belajar tentang ini, saudara, saya teringat dengan sharing-sharing saya yang kemarin yang Tuhan ajarkan, saudara, tentang bagaimana kita untuk diberkati Tuhan, bagaimana kita menjadi bendaharanya Tuhan. Saya ajarkan secara logika, secara duniawi, saudara. Kalau kita harus bekerja tekun, tetapi ada bagian yang paling penting. Mungkin saudara kalau belum pernah mendengar yang sharing saya yang terdahulu, saudara mungkin bisa berkata hal yang lain. Tapi kalau saudara sudah mendengarkan sharing saya yang terdahulu, saudara, ini adalah sebuah kesatuan, seperti sebuah seri, saudara. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang harus kita utamakan, ada bagian yang harus tidak boleh ditinggalkan. Jadi saya sarankan, saudara, kalau saudara mendengarkan bagian ini, saudara juga harus mendengarkan bagian yang lainnya. Karena ini seperti berkaitan, seperti seri. Yang intinya adalah bagaimana supaya kita siap menjadi berkat bagi orang banyak, supaya kita menjadi raja-rajanya Tuhan, supaya kita bisa dipercaya menjadi bendaharanya Tuhan, supaya kita bisa menerima berkat dari Tuhan, supaya yang terjadi dalam kitab Yesaya itu benar-benar terjadi bagi bangsa kita. Tetapi menurut saya ini yang terpenting, saudara. Karena mengutamakan Tuhan itu adalah bagian yang terpenting. Sumber dari berkat kita adalah Tuhan. Kita baca, saudara, pada kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Kitab Amsal ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi intinya kita utamakan Tuhan dulu, supaya apa yang kita perbuat berhasil. Seperti kita pada Mazmur pasal yang pertama, saudara. Kita utamakan Tuhan dulu, supaya pekerjaan kita berhasil, supaya berkat yang dari Tuhan itu mengalir. Itu yang utama, saudara. Saudara harus bisa menangkap apa inti dari renungan kali ini, saudara. Renungan kali ini adalah inti dari renungan-renungan sebelumnya. Saudara mungkin sudah mendengar cara kaya dalam Tuhan bagian 1 dan bagian 2. Cara masuk surga, salah satu cara masuk surga, saudara. Sebenarnya ini adalah kaitan seri dari bagaimana kita menerima berkat dari Tuhan. Mungkin saya buat judul seperti itu supaya saudara-saudara tertarik, saudara, untuk mendengarkan.
Tapi sebenarnya inti dari semuanya itu adalah bagaimana cara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sendiri berkata, saudara, orang yang diberkati adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan adalah orang yang dapat menerima berkat. Dalam kitab Yeremia sudah jelas sekali, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kitab Yeremia 17 itu, saudara, sudah menjelaskan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Saudara. Saya harap saudara dapat mengerti renungan saya yang terakhir ini, saudara. Bahwa inti dari semuanya adalah utamakanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Lebih dari diri saudara sendiri. Lebih dari kepentingan-kepentingan saudara sendiri. Lebih dari kebutuhan-kebutuhan hidup saudara sendiri. Dengan begitu maka berkat dari Tuhan mengalir. Dalam kitab Hagai tadi, saudara, kita sudah membaca bahwa orang yang tidak mengutamakan Tuhan, mengutamakan kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, dia akan menabur banyak tetapi menuai sedikit. Akan bekerja keras tapi tidak ada hasilnya. Karena apa? Dia mengutamakan kepentingannya sendiri lebih dari mengutamakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka berkat Tuhan mengalir. Maka Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Maka ketika kita menabur sedikit pun, kita akan menuai dengan berlimpah. Karena bukan jeripayah kita yang menjadikan berkat Tuhan itu mengalir. Bukan susah payah yang menjadikan kaya, tetapi berkat Tuhanlah. Terima kasih, saudara, karena kita sudah belajar hari ini tentang hal yang terpenting dari renungan-renungan saya yang sebelumnya. Dalam segala hal, utamakanlah Tuhan terlebih dahulu. Salam. Tuhan Yesus memberkati.